Arsenal juara Community Shield 2023. Ronaldo cetak gol bawa Al Nassr ke semifinal. Maguire lawak dulu bikin assist kemudian. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pep Guardiola telah berada di Etihad Stadium sejak tahun 2016 dengan masa jabatan 7 tahun yang merupakan yang terlama dalam karir manajerialnya hingga saat ini. Pelatih asal Katalan itu juga menikmati kejayaan Eropa di Liga Champions musim lalu sebagai bagian dari kemenangan treble. Pep kini mengatakan keputusan besar lainnya tentang masa depannya akan dibuat pada musim panas tahun 2024 saat dia mempertimbangkan apakah akan berhenti atau menyetujui kontrak yang lebih segar. Harry Kane telah dikaitkan dengan kepindahannya dari Tottenham Hotspur sepanjang musim panas dengan Bayern Munchen muncul sebagai tujuan yang paling mungkin. Meskipun kesulitan untuk mencapai kesepakatan dengan Chairman Spurs Daniel Levy yang telah melakukan beberapa upaya untuk menunda pembicaraan, Bavarian setelah menunjukkan kepercayaan diri mereka untuk menyelesaikan kepindahannya dengan telah menemukan rumah mewah untuk Harry Kane. Belum lama ini muncul rumor yang mengaklaim Florentino Perez akan meletakkan jabatannya sebagai presiden Real Madrid. Madrid juga diklaim akan mengganti nama pusat latihannya. Kompleks yang bernama Real Madrid City itu disebut akan diganti dengan nama Florentino Perez setelah dia pergi. Real Madrid langsung mengambil langkah dengan merilis pernyataan bantahan. Berikut ini bunyi pernyataan Madrid seperti dikutip dari situs resminya. Bek muda Olympique Lyon Castello Lukeba merupakan salah satu incaran RB Leipzig di bursa transfer musim panas tahun 2023. Lukeba tentu terhormat dengan ketertarikan Leipzig. Bek berumur 20 tahun itu disebut RMC Sport meminta Lyon bersedia melepasnya ke Leipzig. Di Roten Bulen disebut sempat melempar penawaran di angka 32 juta euro. Namun, Lyon dikabarkan hanya bersedia melepas Lukeba dengan harga 35 hingga 40 juta euro. Sadio Mane membuka lembaran baru dengan pindah ke Arab Saudi, di mana ia menerima gaji 34 juta pound sterling per tahun di Al Nassr, dan itu berkali-kali lipat dari gajinya di Bayer yang juga besar di sana. Akan tetapi Mane tidak pergi dari Bayer karena masalah gaji tersebut, bukan juga karena ia jarang main di sana atau keributannya dengan Leroy Sané. Menurut agennya Bakary Cisse, Mane pergi bukan karena alasan sepak bola melainkan penilaian subjektif manajemen Bayer yang heran melihat gaji besarnya. Rasmus Højlund dibeli dari Atalanta dengan nilai transfer yang mencapai angka 72 juta pound sterling dan sudah menandatangani kontrak sampai tahun 2028 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Tak membuang waktu, pelatih Manchester United Erik ten Hag langsung memberikan tantangan khusus bagi Højlund. Pria asal Belanda tersebut ingin sang pemain tampil maksimal dan membuktikan bahwa dirinya memang layak dilebeli harga fantastis. Manchester United akan mendepak Donny van de Beek. Terlebih lagi, ia menarik perhatian Real Sociedad yang membuat setan merah bisa melego satu gelandangnya. Ahli transfer asal Italia Fabrizio Romano bahkan mengatakan bahwa mantan gelandang Ajax Amsterdam itu bisa berlabuh ke Sociedad antara waktu 7 sampai 10 hari. Hanya saja, Real Sociedad ingin meminjam Donny van de Beek terlebih dahulu sembari menyertakan klausul opsi beli di musim depan. Stade Rennes dikabarkan telah membidik Nemanja Matic dari AS Roma sebagai pemain veteran. Tentunya pengalaman Matic dapat membantu Rennes musim depan. Meski belum berhasil menyumbangkan gelar juara untuk AS Roma sejak bergabung pada tahun 2022, Rennes tetap tertarik memboyongnya dari Turin Arena. Dilansir dari Get Football News, Matic sudah menerima tawaran Les Rouges dan bersedia menurunkan gajinya demi bergabung dengan Rennes musim panas ini. Bruno Guimaraes merupakan salah satu pemain inti Newcastle United saat ini. Sang pemain memperlihatkan performa yang sangat apik bersama The Magpies. Performa pemain asal Brazil itu menarik minat sejumlah klub top Eropa. Chelsea dan Real Madrid menjadi dua klub yang cukup getol dikaitkan dengan Guimaraes. Eddie Howe sendiri yakin sang gelandang tidak akan meninggalkan Newcastle. Sukses The Magpies ke Liga Champions membuat sang gelandang termotivasi untuk bertahan di St James Park. Manchester City dikabarkan tertarik gait permata Jepang Kaoru Mitoma. Daily Star mengaklaim bahwa Pep Guardiola selaku manajer tertarik untuk memboyongnya. Terlebih lagi, winger berusia 26 tahun itu memang tampil cemerlang bersama Brighton and Hove Albion pada musim lalu yang mana sang pemain mencetak 7 gol dalam 24 pertandingan. Menurut Transfermarkt, harga pria bertinggi 178 cm itu berada di angka 32 juta euro atau sekitar 556,21 miliar rupiah.
Junior Mesias sekarang ini masih terikat kontrak di AC Milan sampai tahun 2024, namun Milan dilaporkan berencana melegonya. Milan pun sudah menemukan calon pembelinya. Kabarnya Besiktas siap menampung pemain 32 tahun tersebut. Kabar ini dilansir oleh Calciomercato. Laporan itu mengeklaim Milan sudah menggelar negosiasi untuk transfer Mesias. Kabarnya Milan siap melepas Mesias dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen. Akan tetapi kabarnya sang pemain menolak pindah ke klub Turki tersebut. Chelsea siap mengaktifkan klausul gelandang Leeds United Tyler Adams yang punya nominal relatif pada harga murah 20 juta pound sterling. Leeds United terdegradasi dari Premier League dan itu bisa memudahkan transfer Adams terrealisasi dengan cepat. Pemain berusia 24 tahun punya pengalaman bermain di Premier League dan juga timnas Amerika Serikat. Kabar Chelsea membidik Tyler Adams juga dikonfirmasi pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano. Klub raksasa Portugal yang berbasis di Lisbon, Sporting CP, memperkenalkan Chelsea ketika mereka untuk musim 2023-2024. Seragam tersebut berwarna hitam emas dan terinspirasi dari desain pada musim 2003-2004 silam. Ada yang spesial dari rilisan terbaru jersey ketika Sporting CP. Pada bagian dada sebelah kanan tercetak tulisan CR7 sejajar dengan logo klub di bagian kiri. Kostum ini memang spesial diluncurkan untuk memberikan penghormatan kepada Cristiano Ronaldo yang beken dengan inisial CR7. Marco Verratti telah dikaitkan dengan kepindahan dari PSG selama musim panas dengan laporan bahwa sang gelandang tidak bahagia di ibu kota Prancis. Verratti dilaporkan tidak senang dengan cara pelatih baru Luis Enrique menangani tim dan masa transisi, namun LQIP mengeklaim ada diskusi darurat dan situasinya telah diselesaikan. Menurut LQIP, laporan pemain berusia 32 tahun itu kini telah membuat keputusan untuk tetap bersama PSG untuk musim ke-12 berturut-turut. Timnas Swedia menghadapi Amerika Serikat di babak 16 besar Piala Dunia Wanita. Kedua tim sudah memainkan tempo cepat begitu peluit babak pertama berbunyi. Belum ada gol yang tercipta hingga terjadi extra time atau perpanjangan waktu. Baik AS maupun Swedia sama-sama belum bisa mencetak satu gol pun di 30 menit extra time. Hingga tibalah babak adu penalti sebagai penentuan siapa tim yang berhak melangkah ke perempat final, dan Swedia berhasil menang dari Amerika Serikat dengan skor 5-4 pada babak adu penalti. Pertandingan Arsenal versus Manchester City digelar di Wembley. Kebuntuan pecah juga pada menit ke-77 ketika City berhasil mencetak gol lewat Palmer. Arsenal bisa menyamakan skor di menit ke-101 terus syarat mengecoh satu pemain sebelum menembak yang membuat bola. Skor 1-1 di waktu normal membuat laga dilanjutkan ke adu penalti. Pada drama adu penalti, 4 penendang Arsenal sukses menunaikan tugasnya, sementara Kevin De Bruyne dan Rodri adalah yang gagal dari kubu Manchester City, sehingga tim London Utara menang dengan skor 4-1. Tottenham menghadapi Shakhtar Donetsk pada laga uji coba. Harry Kane membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 38 menit. Shakhtar sempat menyetarakan angka di menit ke-45. Kevin Kessler mencatatkan namanya di papan skor. Kane kembali membawa Tottenham unggul 5 menit selepas jeda. Ia mencetak gol lewat sundulan. Pada menit ke-55, Kane menorehkan hat-trick di laga ini. Ia membobol gawang Shakhtar usai menerima assist Kulusevski. Harry Kane belum puas dengan torehan 3 golnya. Ia berhasil mengemas quadrik usai bikin gol di menit ke-79. Dan Scarlett mencetak gol penutup untuk pasukan Ange Postecoglou di menit akhir. Tottenham menutup pertandingan dengan kemenangan 5-1. Manchester United menghadapi Athletic Bilbao dalam laga uji coba di Aviva Stadium. Kesalahan Maguire di menit ke-29 harus dibayar mahal oleh setan merah. Oihan Sunset melepas umpan terobosan yang bisa disambar oleh Nico Williams mendahului Tom Heaton yang menjadi gol. Maguire menebus kesalahannya. Ia memberi assist kepada Facundo Pellistri lewat sundulan. Pellistri mencetak gol lewat sepakan voli terukur. Skor 1-1 mengakhiri laga. Raja Casablanca berjumpa Al Nassr pada laga babak perempat final Arab Club Champions Cup. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Al Nassr pada menit ke-19. 10 menit berselang, Al Nassr menggandakan keunggulan. Sultan Al Ghana mencatatkan namanya di papan skor. Al Nassr semakin menjauh pada menit ke-38. Umpan Alex Telles dari sisi kiri bisa disundul Seko Fofana menjadi gol. Namun 3 menit setelahnya, Abdullah Madu bikin kesalahan yang bikin Raja bisa menipiskan ketertinggalan. Kemenangan ini mengantarkan Al Nassr ke semifinal Arab Club Champions Cup. AS Roma berjumpa Toulouse di Stadion Municipal. Tim tuan rumah mampu membuka keunggulan melalui Tis Dalinga di menit ke-5. Untungnya Roma punya Dybala. Gol penyama kedudukan di menit ke-29 lahir dari tendangan bebasnya. Bolanya meluncur mulus masuk ke gawang Toulouse.
Petaka terjadi di menit ke-90. Roma yang sudah menumpuk hampir semua pemainnya di kotak penalti tetap kecolongan. Kali ini bek Rawi yang menjebol gawang tim tamu. Skor 2-1 menutup jalannya laga. Ini adalah gelar Community Shield kedua dalam 3 tahun terakhir untuk Arsenal, sekaligus yang ke-17 panjang sejarah klub. Kemenangan atas City rupanya juga bisa dinantikan oleh Arsenal yang sudah lama tidak mengalahkan rivalnya itu. Dalam 8 pertemuan terakhir di seluruh ajang, Arsenal selalu kalah. Ini juga jadi kemenangan kedua Arteta atas City selama menangani Arsenal. Manchester City memang kerap jadi momok Arsenal karena cuma kalah 2 kali dari 17 pertemuan sebelumnya. Mereka juga mencetak 42 gol dan cuma kebobolan 10 gol. Kekalahan ini jadi alarm untuk City kalau musim 2023-2024 tidak akan mudah setelah meraih triple musim lalu. Ini juga menghentikan langkah City meraih 6 gelar sepanjang 2023. Community Shield rupanya masih jadi momok untuk Manchester City setelah kalah di 3 edisi beruntun sejak tahun 2020. Pada tahun itu, City dikalahkan Arsenal, lalu kalah dari Leicester City pada tahun 2021 dan tahun lalu dari Liverpool. City menyamai catatan buruk Manchester United sebagai tim pertama yang kalah di 3 partai Community Shield. MU melakukannya sedari 1999 hingga 2001. City sejauh ini baru 6 kali memenangi ajang ini, terakhir di 2019. Manchester United menghadapi Athletic Bilbao dalam laga uji coba di Aviva Stadium, Dublin. Manajer MU Erik ten Hag memainkan Harry Maguire tampil sejak menit awal di laga ini. Namun di babak pertama, Maguire justru menghadirkan kesan yang buruk. Ia bikin blunder yang mengakibatkan setan merah harus kebobolan pada menit ke-29. Maguire menebus blundernya di menit akhir laga, menerima umpan silang dari Aaron Wan-Bissaka. Maguire bisa menanduk bola untuk memantulkannya ke Facundo Pellistri. Pellistri bisa menuntaskannya menjadi gol lewat jebakan voli. Gol Pellistri menyelamatkan MU dari kekalahan dengan laga ditutup dengan skor 1-1. Ronaldo turun sebagai striker utama Al Nassr di laga ini. Dia memainkan perannya dengan baik dalam laga krusial. Rekan-rekannya perlu mendapatkan dorongan mental. Sebagai kapten tim, Ronaldo bermain penuh selama 90 menit di lapangan. Dia mencatatkan 3 percobaan tembakan dan 3 percobaan triple sukses. Selain mencetak gol pembuka tim, kali ini Ronaldo lebih banyak berperan untuk menyibukkan pertahanan lawan. Kehadirannya di lapangan bisa membuka ruang untuk rekan-rekannya di Al Nassr. CR7 sukses mengantarkan Al Nassr lolos ke babak semifinal Liga Champions Arab alias Arab Club Champions Cup 2023. PSG akhirnya tinggal selangkah lagi untuk mengamankan Goncalo Ramos dari Benfica dengan mahar sebesar 80 juta euro musim panas ini, dengan rincian 65 juta euro untuk pembayaran utama plus 15 juta euro add-on. Diketahui PSG akan melakukan peminjaman 1 musim dengan kewajiban membeli Ramos secara permanen di tahun 2024. Selain itu, Ramos juga melaporkan apabila pemain Benfica itu akan segera melakukan tes medis untuk segera menyelesaikan proses transfer. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.